DM Multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para sadah, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, sahibul bait, sahibul hajah, akhi fillah walillah, Sayyid Al-Ustaz Yahya bin Ali bin Umar bin Ahmad Al-Mihbar, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenjak orang mukmin, semenjak manusia itu masih tergerak hatinya, muncul rasa rindu dan cintanya kepada Nabi ketika diceritakan Rasulullah, maka itu tanda orang itu insya Allah selamat dan beruntung di hari kiamat. Tapi ketika diceritakan Nabi kok dia tidak menoleh hatinya, kurang perhatian, dianggap itu adalah cerita dongeng, ketahuilah bahwa orang itu akan menjadi orang merugi nanti di hari kiamat. Karena cinta kepada Nabi itu adalah pokok daripada iman. Orang yang ngaku cinta kepada Allah, tapi kalau tidak berkiblat kepada Nabi, enggak ngikuti Nabi, maka ditolak loh sama Allah. Tidak dibalas cinta, malah dibalas laknat. Tidak diampuni dosanya, malah dimasukkan neraka selama-lamanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, maka harus ikut Nabi Muhammad. Allah akan membalas cinta dan Allah akan mengampuni dosa. Orang-orang Yahudi itu ngaku cinta sama Allah, tapi enggak ngikuti Rasulullah. Maka ditolak cintanya. Orang-orang Nasara juga begitu. Sehingga dikatakan anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu ibarat pintu untuk masuk ke hadirat Allah. Dan segala yang masuk tidak melewati pintu, ya dilarang untuk masuk. Kalau ada orang masuk ke rumah Anda melalui pintu, berarti itu tamu yang wajib dihormati. Tapi kalau melalui jendela nggak lewat pintu, apalagi naik di atas, itu maling namanya. Itu harus dihukum. Begitu juga ingin ridha Allah, ingin rahmat Allah, lewat pintunya Muhammad Rasulullah. Nggak mau lewat Nabi, lewat Nabi Musa, nggak lewat Nabi Muhammad. Seperti orang-orang Yahudi. Lewat Nabi Isa, seperti orang-orang Nasara misalnya, nggak mau lewat pintunya itu Nabi Muhammad, maka masuk neraka selama-lamanya, Pak. Karena dia adalah bukan orang yang terhormat. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang percaya dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Kalau jadi umatnya Rasulullah itu nikmat yang luar biasa, saudara. Saudara, umat-umat dahulu itu kalau bajunya najis maka tidak bisa disucikan kecuali dirobek tempat najisnya. Ya bolong-bolong, Pak, bajunya. Tapi kalau umatnya Nabi, kalau najis dicuci sampai hilang sifat-sifat najisnya.
Umat Nabi-Nabi dulu itu kalau berbuat maksiat, maka anggota badan yang dibuat maksiat itu harus diamputasi. Matanya karena melihat haram, cara tobatnya adalah dicemplung matanya. Mulutnya mungkin makan haram, bibirnya harus dirobek. Telinganya mendengarkan haram, telinganya harus dipotong. Tapi umatnya Nabi enggak begitu. Betul-betul Allah menjadikan agama ini samha, ringan, mudah untuk dilakukan. Berkatnya Nabi Muhammad. Loh, anehnya lagi, kalau ada umatnya Nabi ini berbuat baik satu, pahalanya sampai 10 kali lipat, sampai bisa 70 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa lipatannya banyak sekali tidak terhitung. Tapi umat dahulu enggak, kalau berbuat baik yaitu pahalanya satu. Dosa yang dilakukan umat Muhammad ini enggak dilipat gandakan. Maksiat, kalau maksiat dosanya cuma satu. Tapi kalau perbuatan kebaikan minimal 10, tapi bisa dilipat gandakan sampai beratus-ratus kali. Hebat, luar biasa. Kalau dibanding umat-umat dulu ini, kita ini umatnya Nabi ini adalah umat paling lemah. Umat paling pendek umurnya. Umat yang paling dikit ibadahnya. Tapi diangkat oleh Allah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi sebaik-baik umat. Lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Padahal ibadahnya paling dikit. Padahal tenaganya paling lemah. Umurnya paling pendek. Kenapa? Yang paling-paling itu tadi itu, paling pendek, paling lemah, paling dikit, kok bisa mengungguli umat nabi-nabi yang dahulu yang lebih panjang umurnya, yang lebih kuat tenaganya, yang lebih banyak pahalanya? Satu resepnya, bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat Nabi paling mulia, maka diangkat umatnya paling mulia. Ya, alhamdulillah. Dong ini tidak syukur. Karena itu patut untuk dirayakan. Sampai mendapat nikmat anak baru. Dirayakan. Diundang tetangga-tetangga. Diundang teman-teman. Diundang orang-orang soleh untuk doakan anaknya. Sampai mendapat pasangan hidup baru. Dirayakan. Buat walimahan. Undang semuanya. Sampai buat dapat nikmat tuku baru, kendaraan baru juga dirayakan. Sampai mendapat derajat yang tertinggi, khairu ummatin ukhrijat linnas. Masa gak dirayakan kelahirannya nabinya? Dengan lahirnya nabi, maka otomatis kita menjadi umatnya nabi. Umatnya nabi ini ada menjadi umat yang terbaik. Ya patut, karena dikatakan walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita ini memperingati kelahiran Nabi ini setiap saatnya, itu bisa wajib loh Pak. Itu tidak berlebihan, itu masih kurang untuk mensyukuri nikmat ini. Sampeyan ini punya Nabi itu hebat. Sampai punya cita-cita apa kira-kira? Ada yang punya cita-cita ingin kaya, ingin jadi presiden, ingin jadi raja, kan gitu ya. Kalaupun di akhirat ingin masuk surga, sudah sampai ada di situ. Tapi Nabi Muhammad itu sudah dikasih surga,
pintu surga itu tidak dibuka kecuali kalau sudah nabi yang mau masuk. Para nabi nggak boleh masuk sebelum Rasulullah masuk. Nabi itu sudah jelas masuk surga, Pak, sudah dijamin sama Allah. Tapi bukan itu cita-citanya Nabi. Nabi bukan cita-citanya mau masuk surga. Tapi Nabi itu cita-citanya masuk surga bersama umatnya. Nabi tidak mau surga kalau tidak berbareng sama umatnya ini. Hebat. Orang tua kita nggak punya cita-cita gitu. Bapak ibu kita yang sayang sama kita nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad nih, cita-citanya adalah masuk surga bersama umatnya. Ketika Allah menjanjikan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, bakal nanti Tuhanmu ya Muhammad ngasih kamu pemberian, semua yang kamu minta dikasih sampai kamu puas. Ketika sudah dapat kabar gembira begitu, kata Nabi, wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah saya tidak menjadi puas di hari kiamat sedangkan masih ada satu umatku disiksa di neraka Allah. Masya Allah. Saudara, ada satu riwayat di Ihya itu diceritakan inna lil anbiya'i yaumal qiyamah manabir bin nur. Sesungguhnya para nabi itu nanti di hari kiamat disediakan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah. Jadi mimbar itu tujuannya untuk menjadi tempat duduknya nabi. Di hari kiamat, ya Nabi Ibrahim, ya Musa sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, nanti kalau mereka sudah duduk, semuanya dikirim ke surga menjadi tempat duduknya. Diangkat ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi sudah duduk di atas mimbar, siap masuk surga. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaihi. Cuma mimbarku aku enggak mau duduk di atasnya. Semua nabi sudah siap masuk surga. Nabi Muhammad mimbarnya masih kosong. Lah, kalau nabi ini mimbarnya masih kosong, mimbar yang lainnya walaupun nabinya sudah duduk enggak bisa bergerak. Kenapa? Yang mimpin mereka untuk masuk surga adalah Nabi Muhammad. Apa alasannya kok Nabi enggak siap masuk surga? Makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir kalau aku duduk dikirim ke surga sedangkan umatku masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitu Nabi. Ini umatnya masih di mahsyar nih. Masih dihisab. Aku dikirim ke surga. Umatku masih dihisab. Gak bisa. Sampai Allah negur. Mada turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad. Pinginnya apa sih kamu Muhammad? Untuk aku perlakukan umatmu ini pinginnya apa? Kok gak siap masuk surga? Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Ini karena berat dari umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Nabi menjawab, Allah ma'ajjil hisabahum. Ya Allah percepat hisab umatku. Percepat hisab umatku. Maka Nabi diberikan syafaat. Itu umatnya yang hisabnya berat jadi ringan. Yang dosanya banyak diampuni. Terus demikian. Tapi ada sebagian umatnya udah keduluan masuk ke neraka. Yang di mahsyar dibereskan sama Nabi. Tapi bagaimana sudah masuk neraka? Tetap Nabi minta umatnya dikasih syafaat untuk menolong umat yang di neraka. Diambil satu persatu sama Nabi. Sampai malaikat Zabaniyah, itu malaikat yang tugasnya nyiksa di neraka. Malaikat Zabaniyah ini sampai negur, "Ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah."
kamu enggak sisakan oleh Muhammad ya satu pun umatmu untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umatnya masuk surga bersama Nabi. Tapi ada memang beberapa yang Allah tidak izinkan Nabi untuk memberikan syafaat. Inni faratakum alal hut fala tusawwidu wajhi wa inni mustanqidun unasan wa mustanqadun minni unasun fa aqulu ya rabbi innahum ashabi faqala innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Umatku, aku bakal menunggu kamu nanti di hari kiamat di Telaga Haud untuk minum daripada Telaga Haud. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada misik. Sekali minum, makan tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung. Aku tunggu kalian di sana. Aku siap-siapkan ada di sana. Tapi kata Nabi, inni mukathirum bikum. Aku ini bangga dengan kalian banyak. Wala tusawwidu wajhi. Tapi jangan di hari kiamat kamu itu mencoreng wajahku. Lebih ingatkan jangan mencoreng wajahku. Anda maksiat, Anda minum khamr, Anda berzina, Anda melakukan riba, Anda kecanduan pil koplo, Anda melakukan itu, Anda mencoreng wajah Rasulullah. Anda mau bawa itu semuanya menghadap Nabi dengan melakukan itu? Jangan kamu coreng wajahku nanti dari kiamat. Karena aku membanggakan kalian. Jangan nanti yang dibanggakan oleh Nabi ternyata adalah umat-umat yang melakukan hal-hal yang mengecewakan Rasulullah. Jangan buat aku kecewa, kata Nabi. Kata Nabi, aku berusaha menyelamatkan orang. Banyak orang aku selamatkan, tapi aku juga ditolak untuk menyelamatkan orang. Beberapa orang juga ditolak untuk aku selamatkan. Ibarat Nabi itu mau ngasih minuman Telaga Haud, tapi ada malaikat yang menarik. Jangan. Maka aku katakan, ini pengikutku, ini umatku. Ini dulu pernah kumpul dengan aku, ini pernah menjadi sahabatku. Kamu enggak tahu apa mereka lakukan setelah kamu mati, wahai Muhammad. Kenapa? Mereka murtad. Mereka tidak peduli dengan kamu. Mereka tidak mengikuti ajaran kamu dan seterusnya. Awas, hati-hati. Jangan kita termasuk orang-orang yang ternyata tidak mendapatkan syafaatnya Nabi. Ayo. Berusahalah menjadi orang punya cita-cita tinggi. Tahu enggak cita-citanya? Kalau Nabi itu punya cita-cita pingin sama umatnya, ente jadi umat enggak pingin sama Nabi sampai di surga. Jadilah umat yang bersama Nabi sampai di surga. Mudah, sampai bisa. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku berarti benar-benar telah membuktikan cintanya kepada aku. Dan siapa yang membuktikan cintanya dengan menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama aku sampai di surga Allah. Bersama siapa? Nabi. Ada di mana? Di surga. Saudara, tempat yang paling istimewa nanti di surga adalah tempatnya Rasulullah. Derajat yang paling tinggi di surga, derajatnya Nabi Muhammad. Anda bersama Nabi. Bersama Nabi bukan di dunia, tapi sampai di surga Allah. Anda bisa sholat berjamaah, qabliyah, ba'diyah, laksanakan. Makan, ikut adabnya Nabi. Doanya jangan lupa dimakan. Doanya jangan lupa dibaca sebelum makan. Setelah makan juga demikian. Masuk kamar mandi pakai adabnya Nabi. Segala sunnah jangan ditinggalkan. Tentunya juga dijaga dari yang haram. Maka Anda adalah calon orang yang bersama Nabi Muhammad SAW sampai di surga. Dan mulai sekarang ayo
Kita sholawat selalu kepada Rasulullah. Sholawat setiap saatnya. Jangan di mulut itu hanya rokok, Pak. Sholawat yang banyak. Agrabukum ini manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, tempatnya, derajatnya adalah yang paling banyak sholawat kepada aku, kata Rasulullah SAW. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini orang gemar sholawat kepadamu. Berapa sih aku siapkan dari waktuku untuk sholawat kepadamu? Dari 24 jam ini, terserah. Kalau sepertiga ya Rasulullah, seperempat ya Rasulullah. Ya bagus, kalau lebih banyak lebih bagus, yang ditambahi ya lebih bagus. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah, boleh. Kamu tambahi lebih bagus, separuh daripada hidupku untuk sholawat kepadamu, silakan. Lebih banyak lebih bagus, yang ditambahi lebih bagus. 2/3, sampai kalau begitu seluruh waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, idan yughfar dambuk wa tukfa hammak. Kalau begitu dosa kamu diampuni oleh Allah. Semua kegundahan kamu, pikiran kamu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat akan beres, kesulitan akan menjadi mudah. Kenapa? Karena berkat sholawat dan salam kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk belajar lebih banyak sholawat. Istri-istri kita, ajarkan mereka cinta kepada Nabi. Ajak mereka menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Maka Anda beruntung dunia dan sampai di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaAllah kita sebagaimana dalam doa yang kita baca nanti. Wa antuballighana min syarfil gurbi ilaika wa ila hadal habibi ghayata amalina. Ya Allah, sampaikan kami semuanya untuk mendapatkan kemuliaan dekat kepadamu, kemuliaan dekat dengan Nabi Muhammad SAW yang menjadi puncak daripada segala cita-cita kami, puncak daripada segala harapan kami. Allahumma awsilna bihabibika Muhammad muslatan la tanqati'. Mudah-mudahan Allah ikat hubungan kita dengan Nabi ikatan yang tidak pernah terputus. Yarbut nabihi rabtan la yanhal. Mudah-mudahan Allah pererat kita dengan erat yang tidak pernah akan berpisah. Mudah-mudahan insyaAllah semua maksiat kita yang kita lakukan tidak menjadi hijab yang akan menghijab kita nanti untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Saatnya kita bertobat di majlis sholawat ini. Dawagat taubatak yal asi idza batatu. Ini waktu tobat kalian sekarang. Kalian telah memuji Nabi, insyaallah dihadiri oleh Nabi majlis ini. Sekarang saatnya, ayo janji untuk tobat, tidak mengulang lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawagat aubatat yal ya syarid idza batau. Kalau Anda kemarin mungkin lari menjauh dari Nabi, sekarang ayo kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tobat kepada Allah, kembali. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang bisa diterima oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.